Diri Bapak dulu, kayak nama, usia, kayak tadi aja, ngalir aja Pak. Nama saya Abdurrahim, umur sekitar 50 tahun, asal kelahiran Indramayu. Di sini merantau, mendapat istri orang sini. Kalau untuk luas Di sini saya sebagai ketua kelompok taninya namanya Sejahtera 3. Anggota ada 47 orang. Lahan sekitar 46 hektar semuanya. kalau untuk lahan yang untuk timun aja berapa? Untuk timun untuk sekarang sekitar 6.000 meter. Yang lain padi. Ada yang padi, ada yang cabai di sebelah sana. Kalau untuk ini kan sistem budidaya tanamannya ya Pak, kalau jenis atau varietas timunnya itu biasanya Bapak atau yang sekarang gunain apa? Saya sebenarnya ini baru bibit ini baru nyoba. Biasanya mah ETA 87 itu pertumbuhannya lebih cepat, karena ini mah di kiosnya nggak ada, jadi bibitnya itu varietasnya Labana. Gimana cara Bapak ngolah lahan sebelum ditanamin timunnya? Olah lahan pakai uang. Jadi ada khusus orang cangkul. Orang cangkul itu 1 meter 1.500. Khusus nyangkul. Kalau untuk apa sih campuran tanahnya itu apa aja Pak? Campuran tanah ya lebih bagusnya mah kalau dalam percangkulan itu pertama dicangkul dulu ya, terus dikasih pupuk dasar ya, seperti terserah lah, mau pupuk kandang, mau NPK, terus ditutup lagi sama tanah lagi. Ngerti juga orang cangkulnya juga ngerti masalah itu. Terus pakai mulsa, dikarenakan kalau nggak lahan di sini kalau nggak ada mulsa rumputnya banyak. Kalau untuk pupuknya yang digunakan apa Pak? Pupuk yang lebih utama NPK 1616. Iya. Kalau waktu kecil ya, kalau masalah besar begini mah walaupun Ponska juga masuk. Kalau untuk pengaturan jarak tanamnya untuk tanaman timun ini berapa? Minimnya 50. 50 sampai 60 cm. Satu lubang itu berapa Biji? Satu. biji? Cuman resikonya kalau satu itu ya biasanya kan 2. Cuman kalau 2 terlalu rimbun, jadi itunya kurang buahnya. Cuman kalau satu risiko banyak yang nggak tumbuh, jadi kita harus mempersiapkan untuk ngayumin ya, kalau bahasa sini ngayumin. Berarti kalau Bapak itu sistem tanam itu langsung tanam atau disemai dulu? Ya, tabela namanya, langsung tanam. Terus yang semai buat persiapan ngayumin yang nggak tumbuh tuh baru disemai, biar serempak pertumbuhannya. Bapak menggunakan pestisida nggak? Kalau iya jenisnya apa? Dan Menggunakan pestisida, menggunakan jenisnya Napirtop untuk ulat dan Curahkron untuk kutu kebul. Dan untuk pertumbuhan pakainya hantu, beda. Bukan hantu di itu ya, bukan ya. Jadi mereknya hantu, bagus untuk pertumbuhan. itu Jadi namanya apa ya, zat perangsang tumbuh. Itu pakainya itu. itu
itu Bapak semprotin aja atau gimana? Nyemprot 1 minggu sekali. Satu minggu sekali. Jadi kalau masalah timun jangan sekali mengobati ya. Jadi kita harus sebelum, walaupun nggak ada hama tetap 1 minggu harus disemprot. Karena kalau udah mengobati itu agak susah, mending mencegah. Jadi 1 minggu semprot gitu walaupun nggak ada. Kalau misalnya nggak ada hama ya paling sederhana nyemprotnya aja, dosisnya jangan terlalu tinggi gitu. Biasanya penyakit yang biasanya ada itu apa aja Pak? Kalau kecil oteng-oteng, kalau kecil ya yang umur 1 minggu tuh itu rawan oteng-oteng. Kalau udah begini mah paling nggak kutu kebul lah, kutu kebul sama ulat. Udah nggak wereng mah nggak main di sini mah, nggak bakal mau kalau di timun mah. Kalau misal pas waktu awal udah punya penyakit, itu cara ngendalinnya gimana Pak? Agak susah kalau itu mah. Artinya kalau udah itu mah ya. Jadi itu mah harus rutin aja. Harus 1 minggu tuh harus sekali. Ada hama nggak ada hama itu disemprot. Biar mencegah. Hama juga kalau kalau itu mak bau ya, keciri baunya, mencium baunya tuh nggak bakal masuk kan. Itu namanya pencegahan. Kalau untuk pemupukan tuh Bapak berapa hari sekali atau Kalau seminggu sekali? pemupukan karena kan ini kan waktunya kan pendek, kalau timun kan pendek ya. Artinya harus dihituin satu hari sekian, setengah bulan harus sekian, 1 bulan harus sekian kan itu. Jadi pemupukan itu dipercepat 3 hari sekali, Itu dilarutkan ya? dilarutkan. Kayaknya sampai itu bisa nyampe 5 kali sampai 6 kali sampai metik. Sampai berbuah ya? Iya. Kan kalau timun mah 35 itu harus metik 35 hari. Kalau untuk penyiraman 2 kali atau Penyiraman apa? penyiraman tanamannya pagi sama sore atau? Kalau untuk penyiraman mah nggak ada. Kalau untuk penyiraman, soalnya pupuk pakainya. Oh iya ya. Oh, air dari pupuk itu Iya. yang dilarutin. Berarti selama kan ngasih pupuk tuh 3 hari sekali ya Pak? Berarti Iya. selama ketemu pemupukan lagi itu nggak disiram-siram? Enggak. Ya tergantung kelembaban sih Ya. sebenarnya mah ya. Kalau tanahnya kering mah ya itu harus disiram. Siramnya pakai diesel bukan pakai. Jangan sekali-kali disiram di sebor ya. Kalau timun mah ntar kena kerapak. Jamur itu yang bercak itu kuning. Terus gimana cara Jadi diairin aja kakalennya itu, ntar juga nyerap sendiri. Jadi yang penting lembab aja udah. Biasanya kelembapannya itu berapa lama Pak? Ya pokoknya kelihatan lah kalau kelembaban mah. Yang penting nggak kering aja udah. Gitu. Tapi ini kemarin diairin nggak? Enggak. Selama Enggak. pertumbuhan? Enggak. Belum pernah. Ya paling waktu mupuk. Kalau Waktu mupuk kan nggak ada air ya, Hmm. jadi diairin gitu. Oh, berarti kuat ya 3 hari gitu. Iya. Soalnya harus cepet sih. Kalau kelamaan mah itunya nggak itu. Soalnya kan waktunya pendek. Kalau timun mah Pupuknya itu pagi atau sore Pak? pagi, Pasti pagi sama sore. Berarti total lama waktu yang dibutuhkan dari nanam sampai panen itu berarti totalnya berapa? 35 30 hari Itu itu udah sampai metik ya? sampai metik. Ini umur kayaknya baru 1 bulan 2 hari ini. 3 hari lagi udah Berbuah ya? metik nih. Panen. Iya walaupun nggak ada sekarang nggak ada iya. Tapi nanti mah Tapi 3 hari lagi mah bisa panen itu. Ada yang dicek. Itu berarti sampai sekarang pupuknya NPK?
Kalau sekarang ya MPK. Sampai berbuah itu pupuknya MPK. Kalau mutiara mah waktu kecil aja dulu, MPK 16 mah waktu kecil. Kalau kesini-sini mah enggak kuat sih. Iya kan, mahal itu mah. Oh iya. Mm-mm. Satu karungnya udah 800 lebih. Jadi pas udah besar itu pupuknya yang bapak Paling NPK biasa, MPK subsidi. Untuk melanjutin sampai berbuah nanti gitu. Iya. Ya kalau ada sih dikasih itu ya, yang 16-16-nya. Emang modalnya besar sih kalau di timun, sama nggak seperti padi. Makanya timun kalau di bawah 2.000 itu udah rugi. Soalnya orang itu aja tuh 250 itu satu hari orang dua tuh. Kali 1 bulan berapa? 2 orang 250 atau 1 orang 250? 2 orang berikut makan, ngopi. Habis 250 mah. Kali 1 bulan. Kan gede. Maka kalau harga timun sampai 2.000 ke bawah ya udah. Enggak bisa tertawa. Cuman kalau sekarang mah imponya tuh bagus. Lagi naik ya Pak. Iya. Pada ngimpo tuh. Bandar-bandar pada ngimpo ke saya. kalau untuk kendala timun yang sekarang ditanam apa aja Pak? Dalam budidayanya atau mungkin nanti kalau dijual. Kendalanya mah kan saya kan belum tahu ya ini varietas ini nih. Iya kata yang sudah tanam ini mah sambil katanya. Sambil berbuah, sambil naik itu. Sambil naik itunya. Pertumbuhannya. Jadi kalau saya mah biasanya nanam ETA 87 ku udah itu rimbun dulu tuh baru mentil, baru kembang, dia baru berbuah gitu. Kalau sekarang masih kecil udah berbuah. Berarti kalau untuk kendala tuh ya paling ada hama gitu ya Pak ya? Iya paling kendalanya gitu, yang paling rawan hama mah di kutu kebul. Tuh lihat aja dari sini juga kelihatan tuh, kena kutu kebul mah. Nih ini nih kena. Yang daunnya putih apa hitam itu, Pak? Ya yang meker itu, yang meker beda sama yang normal. Itu yang putih-putih itu yang nempel di batang itu deh. Iya, ya bukan di batang, di daun. Iya, Itu racunnya ganas itu, walaupun orangnya kecil juga. Itu di godong juga beda tuh, di daunnya juga beda. iya. Untuk pembuahan itu Bapak dikawinin gitu nggak antara yang betina sama jantan? Enggak, Bunganya. enggak. Kalau ini kan soalnya apa? Berdiri kan ya, jadi goyang kena angin tuh bisa itu sendiri. Enggak seperti semangka. Kalau semangka mah harus itu. Ini berarti kalau seluas ini hasil panennya kira-kira berapa ya Pak? Lah sekitar 2 tonan mah. Satu petikan ya. Satu kali Metik ya. Kalau satu Biasa. tumbuhan itu menghasilkan berapa timun rata-rata? Awal sampai akhir. Iya, Iya, Pak. iya. Ya sekitar 1 kilo, 1,5 Satu pohonnya deh. satu pohonnya. Kadang-kadang yang enggak ada yang enggak ada juga. Cocok banget. Bunga itu. Namanya mandul, ada yang mandul juga sama. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa dicegah nggak sih Pak? Hmm? Bisa kayak udah kelihatan ini kayaknya nggak bagus nih, harus dikasih apa gitu biar berbunga. Enggak, kalau begini mah enggak kelihatan, enggak bakal kelihatan sih. Enggak seperti tanam di pot, kalau di pot mah ketahuan kan. Kalau ini mah enggak bakalan. Berarti nggak bisa ketolong ya Pak? Kalau misalkan, Hah? kalau misalkan udah ada tanda-tanda dia nggak ada bunganya atau nggak ada, Enggak sih, emang belum pernah. oh, belum ada. Rata-rata ada semua. Waduh.
Kalau Coba aja terkontrol Bu. Setiap pohon ada nggak yang nggak berbuah? Kayaknya nggak ada sih kayaknya. kalau jual Bapak biasanya jual kemana Pak? Jual ke pasar Rau. Ya sekarang mah gampang, tinggal ngebel aja udah datang. Oh, ada yang ngambil ke sini Pak. Ada yang ngambil. Ya. Tapi pernah ke konsumen langsung nggak Pak? Ya konsumen paling di sini 1 kilo 2 kilo. Tetangga-tetangga gitu ya Pak? Langsung iya tetangga. Normalnya per kilo berapa? Ya tergantung pasaran sih. Kalau pasarannya harga 2.000, pasarannya 5.000 Sekilo Pak. per kilonya. Sekarang lagi berapa Pak? Nggak tahu. Tapi di atas 5.000 katanya. Iya lagi. Nanamnya setengah mati 2.000. 1 kilo itu buahnya biasanya berapa isinya? Iya dapatnya. 6, 7, Oh 67. 8 sampai 9. Banyak loh. Ya kalau pembeli kan kalau barang banyak kan pastinya milih yang kecil-kecil. Ya biar banyak. Iya. Biar Kalau banyak misalkan gitu. harga jual ke tetangga sama ke pasar sama atau beda? Beda. Murahan yang mana atau berapa gitu? Ya pasti ini disamain kalau di itu mah. Cuman ya bukan di pasar ya, di pemborong ya. Iya. Misalnya kalau di pemborong 5.000 ya di sini 5.000. Enggak seperti di pengecer. Kalau pengecer mah senajan 10 walaupun 10.000 juga. Kalau pemborongnya 5.000 mah tetap saya mah 5.000. Namanya paling 1 kilo 2 kilo. Kalau misalkan pasarannya lagi di atas 5.000 nih, kira berapa keuntungannya Pak? Pokoknya tanam timun mah yang penting di atas 2.000 aja. Itu udah untung ya. Udah. Pokoknya 2.000 itu modal paling buat modal semuanya. Itu 2.000. Berarti kalau lebih dari 2.000 itu keuntungannya. Soalnya sekarang mah apa-apa mahal sih ya. Kalau misalkan ciri-ciri timun yang siap panen tuh kayak gimana Pak? Ya gede aja Dari ukuran aja gitu ya. ukuran ya. Tapi Ukuran. ada nggak yang kayak suka dari satu pohon ada yang kecil gitu? Ya ntar buat besoknya gitu. Oh iya. Lah iya. Buat besoknya kan. Gitu. Nggak sekaligus sih. Pin ana ora sing siap petik pin. Yuk kita akan siji, Pak. Ya. Ya. Kan lahannya 6.000 meter ya Pak ya? Iya. Itu kira-kira pohonnya itu berapa? Pohon menurut di Ajir itu ada 13.000 12.000 pohon. pohon. Kan satu Ajir itu satu. Orang tanamnya satu. Kalau sampai akhir tuh berarti berapa kali ini tuh Petikan. pohonnya tuh, ya, bisa berapa kali petikan? Ya harus yang udah biasa-biasa mah di atas 10. Jarak petiknya berarti berapa? Kan misalnya 30 2 hari. panen. Sekarang panen, besok enggak, besok lagi panen. Gitu. Ya lebih bagus setiap hari. Itu lebih bagus. Bisa nyampe 30 petikan kalau tiap hari. Soalnya kan enggak merusak itu ya, enggak merusak daun, enggak merusak yang kecil-kecilnya tuh. Misalnya segini diambil, ada lagi diambil lagi. Itu kan enggak merusak pentil. Kadang-kadang yang ini kalau terlalu besar mah yang kecilnya kan tuh kadang-kadang mati. Enggak keserap itunya.
nutrisinya. Apa lagi? Mungkin yang terakhir kita mau nanya harapan Bapak pada pemerintah atau perguruan tinggi. Ya harapannya mah ya harus bantulah petani itu, misalnya seperti pupuk tuh jangan dimahalin. Terus yang lebih itunya makan di bahan bakar tuh solar tuh paling susah. Tolong sih kalau bisa mah. Cuman pemerintah di sini kadang-kadang bingung saya mah. Saya kan udah di saluran air itu pembuangan air tuh yang besar itu namanya apa? Sekunder apa tersier? Sekunder yang besar. Itu nggak diperhatikan. Saya sebagai ketua kelompok tani ya rasa kasihan kalau padinya kebanjiran tuh. Cuman saya ngajuin kemana-mana itu nggak ada yang respon. Untuk pengerukan tuh. Jadi sebenarnya pemerintahan apa ya? Di kota itu namanya aja kota, tapi untuk segala macamnya mah Susah ya. susah ya. Seharusnya mah kota mah ini misalnya sampah-sampah ini harus apain kan ada itunya. Itu mah tadi aja lewat mana? Lewat suasana iya banyak sampah. Nah, sampah berserakan tuh. Iya. Kayaknya kota model begitu mah bingung. Saya ngajuin itu tuh apa? Tersier tuh. Suruh dikeruk. Enggak. Udah diajuin Pak. Kemana-mana di dewan, di kelurahan, acara musrembang tuh. Susah, hanya dijawab doang. Itunya menggadak. Dijawabnya ya bagus. Dijawab mah bagus, tapi sampai sekarang tuh udah kayak apa, kayak alas roban itu. Jadi si air tuh kalau di sananya hujan udah banjir, hujan sedikit aja udah banjir. Kemarin juga petani di situ nggak ada yang panen. Ya harapannya tolong sih bantu petani itu, dibantu. Soalnya kalau petaninya pada pengen pensiun gimana? Nggak ada yang tanam. Lah iya, buku saya juga kalau ada gajinya pengen pensiun jadi petani itu. Soalnya pusing sih. Ini mahal, ini susah. Beli solar aja susah. Saya beli solarnya tuh di pengecer tuh. Berapa keuntungannya pengecer? 1 liter 2.000, 2.500. Keuntungannya itu pengecer tuh. Petani mah susah. Kalau pengecer mah boleh, kalau petani mah susah yang pakai trigger kecil. Makanya nggak tahu gimana caranya. Ya kalau ada bisa bantu mah tolong bantu. Masalah itu tuh. Artinya petani itu dipermudahkan dengan apa aja dipermudahkan itu biar semangat. Soalnya kalau petani nggak semangat mah waduh ekonomi yang bingung. Makanya tuh dewan-dewan yang sering joget-joget itu bukan orang itu namanya. Kalau orang mah harus itu punya perasaan. Orang di bawahnya pada susah, itunya pada senang-senang. Pak, ada tips gak buat nanam timun? Ada apa? Tips and trick. Seperti Untuk pemula. Iya, cara nanam timun yang baik. biar berhasil kayak Bapak gitu. jadi kalau tumbuh kayaknya 1 minggu itu dipupuk. Dosis jangan terlalu besar. Misalnya 1 sendok makan ya, jadilah 4. 1 sendok makan diaduk pakai air segini tah. Terus dibagi 4. Terus kasih air lagi. Dikasih air. Jadi campur sama air. Ukuran 4
Ya terserah, pokoknya 4 itu aja, 4 tanaman aja, 1 sendok. Selang 3 hari 2 sendok, jadi 4 lagi. Terus naik-naik. Sudah lagi nggak Pak? Hmm? Selain pupuk. So, kita udah melewati NPK. Iya, NPK itu aja yang jadi kalau NPK, kalau pupuk kimia yang lain itu resiko. Kalau NPK mah enggak sih, walaupun Kalau resiko. KNO3 merah Pak, Sebenarnya bisa sih. buat bunga. Ya cuman kan kalau di sini mah jarang. Buat bunga yang penting normal aja udah ada bunganya, ada buahnya sih. Sebenarnya nggak usah pakai perangsang, nggak usah pakai apa, yang penting makan normal aja udah. Nggak ada yang mandul kalau itu mah, timun mah. Apa kalau misalkan nggak tumbuh-tumbuh nih ya bunganya, pakai kain merah aja. KNO3 Kain merah itu bisa ngerangsang itu enggak? Kalau nggak tumbuh mah belum waktunya. Padahal udah 2 bulan, udah 40 hari Pak. Pertumbuhannya seperti apa? Kayak iya. Ya aduh. Itu kemungkinan kesalahan media tanam. Jadi media tanam jangan selalu sama itu aja, harus dicampur sama Tanah. tanah. Berarti salah nggak sih yang dijual itu? Iya, Gini kita aja deh Pak, pakai. karena saya nitip timun saya di sini. Iya, Nggak jujur apa-apa. aja nggak apa-apa. Apa? Kita nilai dong. Enggak, bercanda Pak. Just ask. Udah lah. Mau curhat apa? Kan dari tadi udah curhat dari awal. Ya udah apa aja terserah. Kalau Mau apa, soalnya saya kan nangis Bapak nanti. saya itu semenjak kecil jadi petani mah. Jadi tanaman itu apa aja udah pernah. Soalnya saya di sananya orang kampung. Sekolah jangan nggak boleh. Sekolah SMP nggak boleh. Buat apa aja? Kalau dulu ya beda sama sekarang. Sekarang nggak kuliah juga rugi. Punya anak tuh. Kalau dulu mah nggak dibolehin. Kalau sekarang dimodalin sama orang tua tuh. Sekolah tuh. Cuman anaknya pada nggak mau. Jadi di petani nanam apa aja sudah pernah. Matiin aja. Bapak kan punya anak. Kalau misalkan anak bapak itu kalau misalkan kuliah nih, kira-kira bapak apa sih nawarin, maksudnya ngasih petunjuk kalau udah kamu masuk agribisnis aja atau ngasih masuk atau Udah, cuman anak sekarang kan susah. Saya tuh udah ke Untirta tuh udah mau masuk ke pintu di pertanian. Saya ke pertanian kan apa namanya, artinya ketua tani ya. Jadi deket sama orang-orang dinas tuh. Kata saya, ntar saya titipin kan enak kalau udah lulus kuliah di pertanian kan banyak yang dibutuhkan. Itu nggak mau, ya namanya orang laki-laki ya. oh, berarti bapak mau rekomendasi anak buat masuk ke pertanian tapi anaknya Nggak mau, pengennya di komputer. Itu juga di Unbaja itunya, tapi udah lulus sekarang, udah itu udah kerja. Namanya kerjanya beda, orang kuliah aja kerjanya di pabrik. Nggak apa-apa Pak kalau jadi manajer. Nggak tahu, buku jadi operatornya mesin, di bagian mesin.